וגם אל מול האויבים שלנו לקראת שלבים קשים שעוד צפויים לנו במהלך. Negara Israel yang mereka sebut sebagai negara tak terkalahkan ini kini diambang kehancuran. Bukan dari pihak kelompok Hamas, melainkan internal mereka sendiri yang saling terpecah belah satu sama lain. Tentu ini menjadi masalah serius bagi negara yang dipimpin oleh Netanyahu. Apalagi perpecahan ini terjadi di masa peperangan yang sengit antara mereka dan kelompok militan Hamas. פחות לוחמינו הגיבורים שנפלו במלחמה על הבית. Perpecahan itu bermula pasca tentara cadangan Israel Defense Forces ditarik dari Gaza Utara. Akibatnya, para pasukan itu murka dan melancarkan protes gara-gara mereka ditarik mundur sebelum kelompok Hamas benar-benar dikalahkan. Gak hanya protes dengan membawa spanduk orasi, mereka juga membawa peralatan militer di tengah aksi demonstrasinya. Tentu, Israel Defense Forces menganggap tindakan protes dari tentara cadangan tersebut sebenarnya bertentangan dengan perintah. Jika seperti ini, apakah pasukan IDF akan melakukan kudeta pada pemerintahan Netanyahu? Apalagi pertanyaan itu diperkuat dengan perpecahan yang terjadi antara Netanyahu dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Perpecahan itu terjadi pada saat Netanyahu dan Gallant melakukan pertemuan. Tapi pertemuan itu nggak berjalan dengan lancar hingga kedua orang penting dari Israel ini berdebat. Tentu ini menjadi pertanda ketidakselarasan antara Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan di tengah-tengah situasi konflik seperti ini. Bahkan di tengah perdebatan mereka, Gallant sempat melontarkan kalimat untuk meminta Netanyahu berhenti menghalangi pekerjaannya. וגם אל מול האויבים שלנו לקראת שלבים קשים שעוד צפויים לנו במהלך. Tentu ini cukup berbahaya bagi rezim Netanyahu. Pasalnya banyak kasus di negara-negara lain yang terjadi akibat pemegang kendali kekuatan militer negara itu melancarkan kudeta untuk melengsarkan kekuasaan pimpinannya. Apalagi perseteruan antara Netanyahu dan Gallant sudah terbangun sejak lama. Itu karena Netanyahu pernah memecat Gallant dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Penyebab pemecatan Gallant karena dirinya nggak setuju dengan kebijakan yang ditetapkan Netanyahu. Tapi uniknya setelah pemecatan Gallant dari jabatannya, demonstrasi besar-besaran pun terjadi. Sampai-sampai Netanyahu harus mencabut pemecatan Gallant secara diam-diam. בקעת הירדן תוך עשור אנחנו נקים 3 יישובים חדשים, אנחנו נפתח. Selain itu, orang yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Israel ini juga pernah mengeluarkan pernyataan yang cukup membuat bingung halayak umum. Soalnya, Gallant pernah menyatakan kalau setelah perang selesai, warga Palestina lah yang akan memerintah di jalur Gaza. Ini tentu cukup bertentangan dengan tujuan Netanyahu selama ini. Pernyataan Gallant terkait hal itu sebenarnya pernah dilontarkan oleh Joe Biden selaku Presiden Amerika Serikat saat ini. Biden pun bilang jika setelah peperangan selesai, warga Palestina masih memiliki hak untuk memerintah di Gaza. Akibatnya, Netanyahu membantah pernyataan sekutunya itu karena nggak sejalan dengan tujuan Israel dalam konflik ini. Tapi hal tersebut membuktikan jika Netanyahu dan Gallant sebenarnya nggak sejalan, bahkan bisa dibilang nggak memiliki visi misi yang sama. אנחנו נשנה את פני המציאות ברצועת עזה 50 שנה קדימה. Tidak hanya Gallant, Netanyahu pun juga nggak sejalan dari tujuan setelah perang dengan sekutunya Biden. Apakah perpecahan ini akan meruntuhkan kekuasaan Israel di Timur Tengah? Kemungkinan besar iya. Soalnya karakter dan sifat keras hingga otoriter yang dimiliki Netanyahu membuat orang di sekelilingnya enggan untuk bekerja sama. Bahkan sifatnya itu membuat hubungan dengan Biden kini harus meretak. The IDF is doing its utmost to minimize civilian casualties, while Hamas is doing... Kabar itu muncul dari pejabat Amerika Serikat yang nggak ingin disebutkan namanya. Pejabat itu menuturkan jika Netanyahu dan Biden udah nggak berkomunikasi sejak 23 Desember kemarin. Penyebabnya gara-gara Netanyahu begitu keras karena nggak ingin mengabulkan permintaan dari Biden. Permintaan Biden sebenarnya cukup mulia. Pemimpin negara Amerika itu meminta agar meloloskan dana bantuan ke otoritas Palestina. Tapi Netanyahu bersikeras untuk menahan bantuan dana tersebut ke otoritas Palestina. Children and grandchildren
approached the age of 15, the first place I've taken them. Kemungkinan tidak setujunya Netanyahu untuk menyalurkan dana bantuan ke otoritas Palestina akibat kerugian yang mereka alami selama ini. Kerugian itu meliputi persenjataan yang digunakan dan juga prajurit mereka. Nggak tanggung-tanggung, tercatat Israel sudah kehilangan lebih dari 392 personel dari 2.000 personel lainnya mengalami luka-luka. Bahkan momen terburuk yang dialami tentara IDF terjadi pada tanggal 22 Januari lalu. Pasalnya, 24 tentara IDF meregang nyawa akibat serangan dadakan menggunakan rudal dan roket dari kelompok militan Hamas. Tentu ini menjadi momen memilukan bagi sisi Israel. Bahkan Israel harus kehilangan seorang kapten dan 2 mayornya dari tentara IDF. Selain kehilangan pasukan, persenjataan militer yang digunakan oleh tentara IDF juga banyak yang hancur. Setidaknya lebih dari 355 kendaraan militer milik Israel yang sudah hancur di tangan kelompok Hamas. 355 kendaraan militer itu meliputi kendaraan lapis baja, tank, hingga helikopter. Nggak tanggung-tanggung, Israel harus mengalami kerugian besar dari kehilangan persenjataan senilai 48 miliar dolar. Harus diakui, kelompok Hamas seringkali menghancurkan alutsista milik Israel termasuk tank Merkava kebanggaan mereka. Padahal harusnya tank ini cukup sulit untuk ditaklukkan oleh kelompok militan sekelas Hamas. Soalnya pihak Israel mengklaim kalau tank Merkava merupakan tank yang dilengkapi teknologi mutakhir sehingga sulit untuk ditaklukkan. Tapi kenyataannya nggak demikian. Padahal tank ini dilengkapi persenjataan berupa meriam smoothbore berukuran kaliber 120 mm yang cukup bisa melawan kelompok Hamas. Selain itu, tank ini juga dibekali senjata sekunder berupa 1 senjata mesin berukuran kaliber 12,7 mm, 3 senjata mesin 7,62 mm, hingga peluncur granat 60 mm. Tentu harusnya persenjataan sebanyak ini nggak mampu dilawan oleh kelompok Hamas. Apalagi jika kelompok Hamas menyerang tank ini menggunakan RPG-nya, Israel mengklaim hal itu nggak akan mempan. Soalnya beberapa titik pada tank ini berlapis baja komposit reaktif yang lebih tebal sehingga memberikan perlindungan yang lebih kepada awaknya. Nggak cuman itu aja, tank kebanggaan Israel tersebut dilengkapi sistem pertahanan yang cukup canggih bernama Trophy. Teknologi Trophy merupakan sistem perlindungan aktif kendaraan lapis baja militer yang dikembangkan oleh perusahaan bernama Rafael Advanced Defense System. Sistem pertahanan Trophy ini dirancang untuk melindungi tank Merkava dari peluru kendali anti-tank, granat berpeluncur roket, roket anti-tank, peluru anti-tank berdaya ledak tinggi, serta sejumlah proyektil yang bersifat eksplosif yang bisa merusak tank Merkava. Sistem perlindungan Trophy ini sebenarnya memiliki 3 tahap ketika aktif. Pertama, mendeteksi ancaman yang mengarah ke tank Merkava, kemudian melakukan pelacakan ancaman, hingga melakukan tindakan penanggulangan dengan meluncurkan proyektil untuk mencegat serangan yang mengarah ke tank Merkava. Tentu dengan sistem perlindungan secanggih ini, kelompok Hamas harusnya nggak bisa untuk menghancurkan tank tersebut ketika memasuki jalur Gaza. Tapi faktanya justru sebaliknya. Kelompok Hamas bahkan dengan mudah untuk menghancurkan tank milik Israel yang mereka anggap sebagai tank terhebat di dunia. Bahkan momok memalukannya adalah kelompok Hamas hanya menggunakan RPG-7 biasa yang menggunakan amunisi roket buatannya sendiri. Selain itu, beberapa sumber menyebutkan kalau amunisi roketnya tersebut sebenarnya berbiaya rendah. Tentu ini memunculkan banyak pertanyaan besar, bagaimana bisa tank berteknologi canggih bisa dikalahkan hanya dengan menggunakan RPG-7 amunisi murah?
Analisanya, jika amunisi yang digunakan kelompok Hamas berbiaya rendah, otomatis nggak ada alasan untuk mengatakan jika amunisi tersebut luar biasa. Namun, keberhasilan kelompok Hamas menaklukkan tank Merkava di Gaza sebenarnya merupakan kemampuan Hamas untuk menemukan kelemahan dari tank ini. Nah, pertanyaannya gimana strategi kelompok Hamas menaklukkan tank kebanggaan Israel dengan hanya menggunakan amunisi murah? يلا توكل. Beberapa sumber menyebutkan kalau kekalahan tank Merkava di jalur Gaza sebenarnya berasal dari strategi gerilya dari kelompok Hamas. Mereka menggunakan terowongan bawah tanah untuk menyelinap mendekati tank Merkava. Nah, setelah posisi pasukan kelompok Hamas berada di dekat tank Israel ini, mereka akhirnya melepaskan tembakan RPG ke titik lemah dari tank tersebut, mulai dari sisi belakang maupun sela dari turretnya. Alasan utama kenapa kelompok militan ini menyerang tank Merkava dari dekat karena untuk menghindari sistem perlindungan trofi yang kita bahas sebelumnya. Soalnya kelompok Hamas menemukan jika radar dari sistem trofi ini nggak bakal bekerja jika tank Merkava diserang dari jarak dekat. Dengan begitu, sistem perlindungan tersebut nggak akan aktif ketika kelompok Hamas melepaskan tembakannya ke tank Merkava.